Makin paham, makin sehat. Kali ini saya akan bicara tentang tema Alzheimer. Nah, saya lihat udah banyak nih pertanyaan, ada beberapa di sini. Oke, langsung aja ya. Yang pertama, apa itu Alzheimer? Alzheimer adalah suatu bentuk demensia yang paling sering terjadi pada orang tua. Nah, demensia itu apa sih? Demensia itu adalah suatu penurunan fungsi otak. Fungsi otak yang meliputi daya ingat, kemampuan berpikir, kemampuan berkomunikasi, hingga perubahan emosi yang parah sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari penderita. Nah, apa aja sih gejala yang muncul pada penderita Alzheimer ini? Ada banyak sih gejala yang muncul pada penderita Alzheimer, tapi yang menonjol adalah gangguan daya ingatnya. Pada awalnya, penderita Alzheimer akan mudah lupa pada hal-hal yang baru aja terjadi. Misalnya nih, kita baru ngomong apa, dianya lupa. Jadi dia akan bertanya berulang-ulang, menceritakan sesuatu secara berulang-ulang. Nah, kalau tahapnya udah parah, baru dia akan lupa pada hal-hal yang lebih lama lagi. Lalu yang kedua, adanya perubahan emosi. Jadi penderita Alzheimer ini mudah emosi, mudah curiga tanpa ada alasan yang jelas. Lalu juga ada namanya gangguan visuospasial. Apa sih gangguan visuospasial? Itu adalah gangguan menentukan jarak. Jadi mereka akan lupa gimana caranya menuang air, sehingga kalau nuang air di gelas nih, dia nggak bisa tertuang atau salah menuang air. Bisa juga mereka sampai tidak mengenali wajahnya sendiri di cermin. Lalu juga ada gangguan komunikasi, sulit menemukan kata-kata, sulit menjelaskan sesuatu, atau di tengah-tengah kalimat biasanya penderita akan berhenti karena kesulitan melanjutkan pembicaraan. Selanjutnya juga ada disorientasi. Disorientasi itu bisa berupa lupa akan waktu, tanggal kejadian penting, atau juga lupa bagaimana caranya kita bisa berada di sini. Bahkan pada penderita yang sudah parah bisa lupa jalan pulang. Lalu yang ketiga, apa sih penyebab Alzheimer? Nah, Alzheimer itu kan penurunan fungsi otak ya. Otak itu terdiri atas bermiliar-miliar sel neuron atau sel saraf. Nah, jadi sel neuron ini berfungsi dengan berkomunikasi antara satu sama lain. Pada Alzheimer ini ada yang namanya protein yang abnormal yang berupa plak. Ada protein namanya beta amiloid dan juga ada protein tau. Nah, si plak atau protein yang abnormal ini akan mengganggu komunikasi di antara sel-sel itu, sehingga sel-sel tersebut nantinya mati dan mengganggu fungsi otak. Nah, siapa aja nih yang berpotensi terkena Alzheimer? Yang sering terkena Alzheimer memang adalah orang dengan usia tua, yaitu lebih dari 65 tahun. Tapi jangan salah, gejalanya bisa terjadi bahkan berpuluh tahun sebelum itu, yaitu pada orang dengan usia muda. Misalnya pada orang yang usia muda ini bisa lupa-lupa, misalnya lupa yang simpel-simpel, misalnya lupa menaruh kunci atau dompet di tempat yang tidak biasanya, atau misalnya sulit fokus juga. Nah, apabila memang terjadi hal-hal seperti itu harus diperiksakan ya, biar tahu itu lupa yang normal atau lupa yang abnormal. Bagaimana menghadapi orang dengan Alzheimer? Orang dengan Alzheimer itu akan merasa, pertama dia akan merasa bingung ya, mudah cemas, takut, emosinya gampang berubah, frustasi karena dia susah mengingat dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Lalu juga bisa muncul ketakutan karena gejalanya ada yang berupa halusinasi. Lalu selanjutnya apabila sudah gejalanya udah parah tuh demensianya, bahkan bisa sampai lupa atau tidak paham apa yang terjadi di sekitarnya. Apakah bisa sembuh penderita Alzheimer? Sayangnya penderita Alzheimer nggak bisa sembuh, tapi bisa kita kurangi derajat keparahannya dengan obat-obatan dan terapi tertentu. Jadi bila ada penderita Alzheimer harus segera dibawa ke dokter saraf agar bisa mendapatkan tata laksana yang tepat. Bagaimana merawat penderita dengan Alzheimer? Yang paling penting adalah kita harus menerima apa yang terjadi dan paham apa yang dialami penderita Alzheimer ini. Jadi kan penderita Alzheimer itu merasa cemas tadi ya, cemas, takut, bingung mengapa dirinya seperti ini gitu, susah mengungkapkan ekspresi kata-kata seperti itu. Jadi misalnya penderita susah untuk mengkomunikasikan sesuatu, kita harus menunggu penderita untuk selesai mengucapkan kata-katanya. Lalu kita tidak boleh berteriak atau bicara dengan nada yang keras, dan buatlah kondisi rumah yang nyaman atau lingkungan yang nyaman, yang tenang, supaya penderita lebih tenang juga dan komunikasi akan berjalan lebih lancar.
Oke, menarik nih. Apakah Alzheimer bisa dicegah? Alzheimer bisa loh dicegah. Gimana caranya? Tentu caranya dengan menjaga otak agar tetap sehat dan juga aktif. Juga menghindari faktor-faktor risiko Alzheimer. Faktor risiko Alzheimer ini berkaitan dengan pola hidup yang tidak sehat, seperti kurang tidur, makan makanan yang nggak sehat ya, seperti itu. Lalu juga adanya obesitas. Maka kita harus sering bergerak, harus aktif bergerak, yaitu olahraga 3-5 kali seminggu dengan durasi 150 menit seminggu. Nah, yang terakhir nih, benarkah Alzheimer bisa menyebabkan kematian? Tahu nggak teman-teman? Ternyata Alzheimer itu adalah penyakit nomor 7 penyebab kematian utama di dunia. Jadi benar banget Alzheimer itu bisa menyebabkan kematian. Jadi pada Alzheimer yang berat, penderita akan mengalami susah komunikasi, susah bicara, susah berjalan, bahkan susah menelan. Nah, karena hal itu biasa penderita hanya tertidur, terbaring tidur, lupa untuk makan, lupa cara makan, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri yang pada akhirnya rawan terkena infeksi. Biasanya yang paling sering adalah infeksi paru atau pneumonia yang mengakibatkan kematian. Oke, cukup sekian untuk kali ini. Makin paham, makin sehat.